Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya Lailatul Iza. Pada video kali ini akan mengulas materi kaidah mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad merupakan kaidah usul fikih yang digunakan dalam mengkaji Al-Quran. Pengertian mutlak sendiri adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu pengertian tanpa diikat oleh batasan tertentu. Seperti contoh firman Allah dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, orang-orang yang menjihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, pada ayat tersebut terdapat lafaz raqabah yang berarti budak, yang tergolong dalam kategori mutlak, karena tidak ada batasan tertentu, baik berupa sifat maupun keadaan yang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan budak dalam ayat tersebut meliputi seluruh jenis budak, baik budak mukmin maupun budak kafir. Selanjutnya adalah muqayyad, yang berarti lafaz yang menunjukkan arti sebenarnya dengan dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Seperti contoh dalam Quran Surah An-Nisa ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Artinya, dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman lain, kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh itu, kecuali jika mereka atau keluarga si terbunuh itu membebaskan pembayarannya. Nah, pada ayat tersebut terdapat lafaz muqayyad, yaitu lafaz qatala, yang artinya membunuh, ditakyidkan dengan lafaz qata'an, yang artinya karena tersalah. Oleh karena itu, kewajiban membayar kafarat, sebagaimana dalam nas tersebut, hanya berlaku apabila pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja atau karena lalai. Kemudian lafaz raqabah, yang berarti hamba sahaya, yang ditakyidkan dengan lafaz mukminah, yang berarti yang beriman. Oleh karena itu, di dalamnya tidak termasuk hamba sahaya yang bukan mukmin. Kemudian lafaz diyatun atau denda ditakyidkan dengan lafaz musallamatun, yang diserahkan. Artinya bahwa denda itu harus diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Jadi lafaz muqayyad itu lebih spesifik. Kemudian pembagian mutlak dan muqayyad. Ada 4. Yang pertama adalah hukum dan sebabnya sama, maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Seperti contoh dalam Quran Surah Al-Mujadilah, seperti contoh Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Artinya, diharamkan bagimu makan bangkai, darah, dan daging babi. Pada ayat ini, kata damun atau darah adalah lafal mutlak, yang tidak diikuti oleh sifat atau syarat apapun. Namun pada ayat lain, seperti firman Allah Quran Surah Al-An'am ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi. Nah, dalam ayat tersebut, kata damun atau darah diberi sifat dengan mafsuh, yang mengalir. Namun, hukum dalam kedua ayat ini sama, yaitu sama-sama haram. Demikian pula sebab yang menimbulkan hukumnya juga sama, yaitu darah. Oleh karena itu, lafaz damun bisa ditakyidkan dengan lafaz masfuh. Nah, jadi darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir. Dari kedua ayat tersebut,
tersebut terlihat jelas bahwa materi dan hukumnya sama, karena selain darah yang mengalir menjadi halal, misalnya hati atau limpa. Berbeda lagi dengan darah yang sudah dibekukan, itu yang aslinya adalah darah yang mengalir, jadi hukumnya haram. Kemudian yang kedua adalah berbeda hukum namun sama sebabnya, maka mutlak tidak dibawa pada muqayyad. Seperti contoh, kata tangan dalam perintah wudhu dan tayamum. Membasuh tangan dalam perintah wudhu dibatasi sampai dengan siku. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dalam perintah tayamum tidak dijelaskan batasan membasuh tangan, tetap berlaku mutlak. Kemudian firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Artinya, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Nah, kedua ayat tersebut mengandung sebab yang sama, yaitu membasuh tangan. Tetapi hukumnya berbeda, yang membasuh tangan sampai mata siku dalam wudhu dan hanya menyapu tangan secara mutlak pada tayamum. Kemudian yang ketiga adalah berbeda sebabnya namun sama hukumnya. Mutlak dibawa ke muqayyad. Pada permasalahan ini jumhur salafiyah mengatakan bahwa yang mutlak dibawa pada yang muqayyad. Sedangkan golongan Hanafiyah dan Malikiyah mayoritas menetapkan bahwa hukum mutlak dan muqayyad masing-masing tetap pada posisinya. Seperti contoh dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3 yang menjelaskan tentang kafarat zihar. Nah, kafarat zihar adalah memerdekakan budak tanpa ada batasan mukmin atau tidak. Sementara pada ayat lain dijelaskan bahwa bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja, kafaratnya adalah memerdekakan budak yang mukmin, sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyah. Artinya, dan barang siapa membunuh orang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Kedua ayat tersebut berisi hukum yang sama, yaitu membebaskan budak. Sedangkan sebabnya berlainan, karena yang pertama yaitu zihar, karena zihar ya. Kemudian yang kedua karena pembunuhan yang tidak tersalah. Kemudian yang terakhir berbeda sebab dan hukumnya, maka mutlak tidak dibawa pada muqayyad, masing-masing berdiri sendiri. Seperti contoh dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 tentang perintah wudhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Pada ayat tersebut kata tangan disebutkan dengan batasan yaitu sampai ke siku, sementara pada ayat lain yang menjelaskan tentang hukum potong tangan bagi pencuri yang berlaku mutlak tanpa menyebutkan batasan. Seperti dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kedua ayat tersebut memiliki sebab dan hukum yang berbeda. Ayat pertama menyebutkan keharusan mencuci tangan secara muqayyad sampai ke siku dalam masalah wudhu untuk melakukan sholat. Kemudian ayat yang kedua menyebutkan keharusan memotong tangan secara mutlak dalam sanksi hukum terhadap pencuri. Dalam hal ini, ulama bersepakat bahwa kedua ayat ini berlaku sendiri-sendiri. Lafaz yang mutlak tetap kepada kemutlakannya, sementara yang muqayyad tetap kepada kemuqayyadatannya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada
tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.